Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arin Wahida Febriana. Ini pertama kalinya aku bikin video di YouTube. Dan aku berharap video ini bisa bermanfaat dan selanjutnya juga channel ini bisa berkembang dan bikin video-video bagus yang lain, yang baru, yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai satu teknik dalam sesi yang bisa digunakan dalam sesi konseling yang sangat bermanfaat banget buat konselor pastinya ketika membantu seorang konseling. Teknik apa itu? Teknik genogram. Gimana penjelasan lengkapnya tentang teknik genogram itu? Stay tune di sini, jangan lupa seperti yang udah aku sampaikan tadi, hari ini kita akan bahas mengenai genogram. Nah, yang pertama kali harus kita ketahui tentang genogram itu pastinya adalah definisi dari genogram itu sendiri. Nah, definisi dari genogram itu apa sih? Kalau singkatnya ya, genogram itu kayak gambar silsilah keluarga. Jadi nanti kita akan membuat bagan yang berisi silsilah keluarga. Itu kalau singkat definisi singkatnya. Kalau definisi lengkapnya, genogram itu adalah suatu model gambar 3 generasi tentang asal-usul keluarga yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi atau menceritakan ulang kisah-kisah keluarga, sehingga dapat dianalisis berbagai pengaruh orang tua dan keluarga tersebut selama 3 generasi terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang. Nah, aspek kehidupan seseorang, aspek apa aja yang bisa diungkapkan dalam genogram itu? Yang pertama, ada aspek kesehatan. Yang kedua, ada aspek emosi. Yang ketiga, kepribadian. Dan yang keempat adalah aspek pekerjaan. Nah, karena kita hari ini akan membahas mengenai genogram dalam bidang karir, otomatis yang akan kita bahas atau kupas lebih jauh itu aspek dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari genogram. Genogram itu biasanya digunakan hanya dalam konseling individual saja. Memang nggak bisa ya digunakan dalam konseling kelompok. Ya nggak bisa, karena dalam konseling, dalam teknik genogram ini kan konselor bersama dengan konseli harus menyusun silsilah keluarga kan. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga 8 kali pertemuan. Kalau misalkan digunakan dalam konseling kelompok, otomatis konselor itu harus melayani banyak siswa untuk menyusun silsilah keluarganya. Dan itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena satu siswa saja membutuhkan 8 kali pertemuan. Apalagi harus membantu siswa yang jumlahnya lebih dari 1 orang, itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan teknik genogram dalam konseling kelompok, jadi hanya dalam konseling individual saja. Alasan penggunaan genogram dalam bidang bimbingan dan konseling. Alasannya itu adalah individu ketika akan merencanakan karir atau mengambil keputusan dalam hidupnya pasti dipengaruhi oleh orang lain atau significant others. Significant others itu siapa saja? Ada teman, ada orang tua, ada guru, dan orang lain yang digunakan sebagai panutan lah bagi individu atau siswa tersebut dalam merencanakan tujuan atau cita-cita hidupnya. Makanya digunakan teknik genogram ini supaya siswa itu memiliki pandangan tentang karir yang akan dipilihnya nanti. Setidaknya mereka yang belum memiliki perencanaan karir itu akan memiliki gambaran, oh orang tuaku tuh bekerjanya sebagai ini, oh nenekku dulu kerjanya sebagai ini, oh saudara-saudaraku tuh kerjanya sebagai ini. Jadi dia kayak memiliki pandangan gitu, kira-kira karir apa ya yang cocok sama aku, yang sekiranya keluarga juga mendukung, seperti itu. Selanjutnya adalah bahas mengenai manfaat dari genogram. Genogram itu memberikan pandangan kepada siswa mengenai kisah-kisah atau latar belakang keluarganya, khususnya yang terkait dengan karir. Jadi siswa itu bisa mengungkapkan dirinya, mengidentifikasi orang lain yang berarti bagi dirinya, dan memperoleh informasi yang memadai serta terorganisasi tentang aspirasi karir dan latar belakang silsilah keluarganya sepanjang 3 generasi. Dengan kata lain, manfaat dari genogram ini itu adalah untuk membantu siswa memahami diri dan lingkungan keluarga, khususnya dalam bidang karir.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam proses pembuatan kilogram. Tahapannya apa aja sih? Ada banyak banget sih, tapi kalau secara ringkasnya hanya ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-konseling, konseling, dan pasca konseling. Namun, jika dijabarkan lebih luas dan lebih lengkap, itu ada 9 tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan layanan konseling menggunakan teknik kilogram. Banyak banget kan? Apa aja tahapannya bisa dilihat dalam bagian berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, guru BK atau konselor mengakses informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan konseling. Informasi tersebut bisa bersifat khusus atau umum. Kalau bersifat khusus itu bisa didapat dari DCM atau AUM. Kalau bersifat umum itu bisa didapat dari catatan anekdot, yaitu tahap pengorganisasian. Jadi di sini guru BK menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan selama proses konseling, menyiapkan kertas, alat tulis, dan segala macam hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proses konseling. Yang ketiga adalah tahap pengawalan. Dalam tahap ini, konselor dan juga konseli itu saling menjalin hubungan yang harmonis. Jadi konselor itu berusaha untuk lebih dekat dengan konseli supaya proses konseling itu berjalan lancar dan tujuan itu bisa tercapai. Yang keempat adalah tahap pengkonstruksian. Hal ini ada beberapa yang perlu dilakukan sebelum menuju tahap pembuatan bagan atau pengkonstruksian bagan. Yang pertama adalah guru BK itu harus menjelaskan secara komprehensif mengenai genogram. Yang kedua, guru BK atau konselor itu meminta kesediaan individu atau konseli untuk mempelajari lembar kerja genogram. Yang ketiga, guru memandu konseli untuk menceritakan kisah-kisah keluarganya. Yang keempat, guru atau konselor membantu konseli untuk menuangkan kisah-kisah keluarganya dalam sebuah bagan genogram. Dan yang kelima, guru BK atau konselor bersama dengan konseli memeriksa kembali genogram yang sudah dibuat. Tahap yang kelima, pada tahap ini, guru BK bersama dengan konseli mengumpulkan informasi mengenai karir dari anggota keluarga yang lain. Keenam adalah tahap pembinaan. Dalam tahapan ini, guru konselor membantu konseli untuk meningkatkan kesadaran konseli mengenai kesan-kesan yang didapat selama mengeksplorasi informasi yang didapat dari anggota keluarga yang lain. Diharapkan konseli ini mulai mendapatkan pencerahan atau mendapatkan pandangan mengenai profesi yang kemungkinan diambil, yang mana profesi itu juga dijalani oleh anggota keluarga yang lain. 7 adalah tahap penilaian. Dalam tahap ini, sesudah konseling melewati proses konseling yang lama, konselor bisa memberikan penilaian sejauh mana manfaat yang diperoleh oleh konseli selama mengikuti proses konselingnya itu sendiri. Kedelapan adalah tahap penyusunan laporan. Jadi setelah mendapatkan penilaian dari proses konseling, selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan ini, guru BK atau konselor membuat rangkuman genogram yang mencakup gambar, kronologis, dan deskripsi tentang hubungan keluarga konseli. Rangkuman ini bisa sangat bersifat rahasia dan diharapkan dapat disimpan dengan baik sehingga bisa menjadi himpunan data yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh konseli jika membutuhkan. Terus yang ke-9 ada tindak lanjut. Jadi setelah selesai tahapan proses konselingnya, selanjutnya ada tindak lanjut dari konselor, yaitu merumuskan upaya untuk memfasilitasi pengembangan diri si konseli yang telah mendapatkan layanan konseling. Jadi setelah proses konselingnya berjalan dengan lancar, tentu konselor itu ada tindak lanjutnya, yaitu memberikan semacam memantau si konseli supaya dia bisa merencanakan karirnya dengan matang dan bisa melewati tahapan perkembangannya dengan maksimal. Dalam membuat genogram kita membutuhkan kertas. Ini aku pakai kertas folio ya teman-teman, supaya gambarnya itu bisa besar. Terus ada pensil sama penghapus, ada ballpoint sama tip X, dan yang pasti ada penggaris karena kita mau bikin bagan, jadi biar lurus pakai penggaris. Ini udah proses pembuatan kinogramnya. Aku awalnya pakai pensil dulu, baru nanti kalau udah selesai sketsanya aku tebelin pakai ballpoint.
Yang perlu diingat teman-teman bahwa dalam menyusun bagian genogram ini, konseli itu berperan aktif. Jadi konseli yang menuntun konselor dalam membuat genogram, urutannya bagaimana, tata letaknya bagaimana. Kalau misalkan konselinya itu nggak aktif, ya susah bagi kita untuk menyusun genogramnya. Dan genogram itu harus berdasarkan apa yang diceritakan oleh si konseli. Informasi yang diberikan oleh konseli itu sangat bermanfaat dan menentukan jadi atau tidaknya genogram yang dibuat. Udah jadi ya genogram yang aku buat. Untuk lebih detailnya seperti ini teman-teman. Di bawahnya juga aku kasih keterangan dari masing-masing simbol yang ada di genogram. Nah, sekian informasi yang bisa aku bagi ke teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Dan aku semangat buat bikin video-video yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.